Bab 125. Pertemuan. Fadel Damas, jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bisu. Melihat Fadel Damas menyela di sana, Yuna kesal. Ibunya ingin melihat pacarnya. Apa hubungannya dengan Fadel Damas, orang luar? Awalnya, Fadel Damas seharusnya tidak muncul dalam situasi seperti ini, tetapi dia masih bodoh dan berani menyela dengan kasar. Yuna benar-benar ingin memalingkan wajahnya dan mengusir Fadel Damas dari room. Ratna Galih terbatuk ringan dan menatap putrinya dengan tatapan mencela. Aku meminta Fadel Damas untuk menemaniku, kamu harus sopan padanya. Bagaimanapun, kamu telah bersama Fadel Damas begitu lama dan masih berteman baik. Ratna Galih menegur putrinya, dan berkata kepada Fadel Damas dengan nada lembut, saya ingin tahu apakah Kenzi layak untuk putri saya, jadi Anda bisa minum teh dan tidak melakukan apa-apa lagi. Jangan menyela dengan ceroboh. Oke, Bibi Ratna. Fadel Damas menghormati Ratna Galih, dan menjawab dengan rendah hati, benar-benar tidak ada kata-kata lagi. Dapat dilihat bahwa Ratna Galih jelas melindungi Fadel Damas, dan di dalam hatinya, Fadel Damas adalah pacar terbaik untuk Yuna. Yuna bahkan lebih tidak nyaman. Ibunya sangat pilih kasih, dan diperkirakan Kenzi tidak akan berakhir dengan baik. Dia hanya berharap Kenzi dapat tampil sangat baik dan membiarkan ibunya mengubah pendapat buruknya tentang dia. Kenzi tidak peduli apa yang Ratna Galih pikirkan tentang dia, dan dia selalu tetap lembut dan tenang. Lagi pula, dia tahu apa yang dia tahu. Dia datang ke sini hari ini hanya untuk membantu Yuna bertindak. Adapun apakah ibu Yuna memandang rendah dirinya, dan apakah dia setuju dengan Yuna untuk terus berkomunikasi dengannya, itu tidak penting baginya. Menurut pendapatnya, jika ibu Yuna tidak setuju akan lebih baik baginya untuk berbicara dengan Yuna, dalam hal ini Yuna tidak akan mengganggunya lagi, menghemat banyak masalah. Tuan Kenzi. Ratna Galih memandang Kenzi dan terus memanggilnya Tuan Kenzi, saya ingin tahu, sudah berapa lama Anda mengenal putri saya Yuna? Nana dan saya sudah saling kenal untuk waktu yang singkat. Sebenarnya, kami sudah saling kenal untuk waktu yang singkat. Jawab Kenzi dengan tenang. Lalu apakah kamu mengenal Nana, dan apakah Nana mengenalmu? Ratna Galih bertanya. Sebenarnya, saya tidak tahu banyak tentang itu, terutama Nana, juga memiliki pemahaman terbatas tentang saya. Kenzi mengatakan apapun yang dia inginkan. Pada dasarnya itu adalah kebenaran, dan dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Ratna Galih diam-diam mengerutkan kening dan berkata, karena kamu tidak saling mengenal dengan baik, bagaimana kamu mengejar Nana? Yuna takut jawaban Kenzi akan membuat kesan ibunya semakin buruk, jadi dia dengan cepat menjawab untuknya, Kenzi tidak mengejarku, aku mengejarnya. Aku sangat menyukainya. Ratna Galih diam-diam merasa kesal setelah mendengar ini. Entah apa yang pemuda bernama Kenzi ini lakukan sehingga membuat putrinya begitu terobsesi dengannya sehingga dia tidak malu mengejar pria itu. Fadel Damas di samping juga diam-diam kesal. Dia telah mengejar Yuna begitu lama, tetapi Yuna sama sekali tidak tertarik padanya. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk mengejar Kenzi, yang lebih rendah dari dirinya sendiri dalam segala hal. Dia tidak tahu apa dari dirinya yang salah. Kalau begitu aku ingin bertanya padamu, kamu tidak tahu banyak tentang Kenzi, mengapa kamu menyukainya? Ratna Galih berkata dengan sedih. Ya seperti itulah, tak ada begitu banyak alasan. Yuna menjawab dengan acuh tak acuh. Ratna Galih sedikit kesal dengan putrinya, bagaimana mungkin tidak ada alasan? Kamu menyukai seorang pria, tidakkah kamu melihat kemampuannya? Bibi Ratna, jangan marah, Nana mungkin mengira dia terlihat cukup bagus, bingung dengan penampilannya dan tersesat. Fadel Damas mengambil kesempatan untuk memfitnah. Lelucon, apa gunanya ketampanan seorang pria, bisakah itu dimakan? Laki-laki, yang terpenting adalah karir dan status. Saya tidak akan setuju dengan orang seperti ini untuk putri saya berpacaran dengannya. Ratna Galih tampak menghina dan dengan sengaja mengatakan ini pada Kenzi.
Kenzi tidak mengatakan sepatah kata pun, berpikir dalam hatinya, mendengarkan apa artinya ini, diperkirakan pertarungan akan segera terjadi. Ada baiknya, lebih baik showdown lebih awal, menyimpan banyak masalah, mati lebih awal dan keluar lebih awal. Tuan Kenzi, saya tidak tahu apakah anak ini Fadel Damas memberitahu Anda. Persyaratan saya untuk Nana untuk menemukan pasangan setidaknya pendapatan tahunan pribadi lebih dari 1 juta. Bahkan kader muda di tingkat pertama. Saya pasti tidak akan setuju dengan kondisi seperti itu, kata Ratna Galih dengan dingin. Yuna memprotes, Bu, Anda sengaja mempersulit dia. Meskipun dia tidak memiliki penghasilan tinggi, cinta adalah cinta, dan itu tidak dapat dikaitkan dengan ketenaran dan kekayaan. Jangan bandingkan seperti penjahat bayaran. Ratna Galih berkata dengan sinis lelucon. Ibu lulus dari universitas terkenal, bekerja sebagai guru, dan bekerja sebagai kader senior, apakah itu hanya penjahat bayaran di matamu? Hal pertama yang perlu kamu pahami adalah bahwa Anda hidup di dunia nyata, bukan dalam dongeng. Tidak ada cinta yang bebas dari hal-hal materi. Jika Anda tidak memiliki keamanan materi yang cukup, cinta Anda akan layu dalam waktu singkat, dan pernikahan Anda di masa depan lambat laun akan mati, mengerti? Yuna merajuk dan tidak mau memperhatikan ibunya. Jangan ragu. Saya akan mengambil fakta sebagai contoh. Bibi Anda adalah contoh tandingannya. Dia dulu naif seperti Anda sebelumnya, percaya bahwa Anda hanya bisa mencintai dan tidak membutuhkan hal-hal materi. Dia menikah seorang pria biasa, dan sekarang dia punya anak. Dia harus datang ke rumah kami untuk meminjam uang demi biaya universitas. Apakah kamu pikir dia bahagia? Aku akan mengatakan yang sebenarnya, bibimu sering menangis padaku, dan dia menyesalinya sekarang. Ratna Galih berkata kasar. Yuna tidak berbicara, tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa berdebat dengan ibunya. Ratna Galih mendengus dalam hati ketika dia melihat putrinya tidak mengatakan apa-apa, lalu berbalik untuk melihat Kenzi, dan berkata dengan arogan, Tuan Kenzi, kata-kata ini tidak hanya untuk Yuna, tetapi juga untuk Anda. Apakah Anda mengerti maksud saya? Kenzi tidak bodoh, tentu saja dia mengerti apa yang dia maksud, bahwa dia hanya ingin mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak layak untuk Yuna. Dia masih tenang dan menjawab, saya tahu betul bahwa Anda mengingatkan saya untuk tidak menyeret Yuna ke bawah, jangan biarkan Yuna menjadi seperti bibinya, membuat hidupnya akan sulit di masa depan. Ratna Galih mengangguk ringan. Bagus sekali, kamu sangat pintar, dan kamu dapat mengerti. Tapi sayangnya, kamu dan keluarga Yuna tidak berada di level yang sama, dan kondisi antara kamu dan Yuna terlalu berbeda, aku tidak setuju dengan kamu untuk menjadi kekasihnya. Jika Tuan Kenzi adalah orang yang berpikiran terbuka. Saya berharap Tuan Kenzi akan secara otomatis meninggalkan putriku, tidak menyeret Yuna dan menunda tahun-tahun baiknya. Dia memandang Kenzi dengan hanya ketidakpedulian dan tanpa emosi apapun, seperti ratu tingkat tinggi, memandang pria yang bisa dibuang berlutut di bawah. Hanya satu kata darinya yang bisa menentukan nasib pria ini. Jika Anda ingin menjadi menantu keluarga Yuna, tidak mungkin ikan mas melompati gerbang naga. Bab 126. Nana, aku memutuskanmu sekarang. Setelah mendengarkan ucapan Ratna Galih, Kenzi tidak memiliki kata-kata atau ekspresi, dan dia tidak tahu harus berpikir apa di sana. Ratna Galih meliriknya, menduga bahwa akar rumput tercela ini pasti tidak akan menyerah, dan mungkin terus mengganggu putrinya, jadi dia memperingatkannya dengan nada arogan. Tuan Kenzi, ada satu hal yang harus saya ingatkan. Jika Tuan Kenzi tidak mau melepaskan dan ingin terus mengganggu putriku, untuk mencegah putriku bersama orang sepertimu, aku hanya bisa mengambil tindakan yang diperlukan untuk membuatmu mundur meskipun ada kesulitan. Keluarga kami memiliki pengaruh yang cukup besar di provinsi ini, dan Anda hanya akar rumput belaka. Jika keluarga Yuna ingin mempermalukan Anda tidak akan dapat melakukan apa-apa. Anda harus melihat kenyataan dengan jelas, jangan memiliki delusi yang tidak realistis.
Orang-orang seperti Anda tidak layak untuk putri saya, jadi Anda hanya bisa meninggalkannya. Mata Ratna Galih pada Kenzi penuh dengan ketidakpedulian dan penghinaan, dan di sana adalah arti yang kuat dalam kata-katanya berisi ancaman keras. Yuna merasa malu dan ingin membantu Kenzi, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Fadel Damas mencibir di dalam hatinya, merasa sangat bahagia. Dia sangat menyukai adegan ini, bibir Ratna sungguh perkasa. Dia memperkirakan bahwa Kenzi akan melompat karena marah, atau berdiri untuk membantah, dan memperjuangkan hak untuk terus bersama dengan Yuna. Ratna Galih juga memiliki ide yang sama. Dia memandang Kenzi dengan dingin, memperkirakan bahwa pemuda ini akan sangat bersemangat. Dia akan mempertahankan haknya, atau berbicara tentang kebebasan cinta dan kata-kata kosong lainnya, atau bahkan bertengkar dengannya sendiri. Namun, tidak ada gunanya melakukan itu. Jika dia tidak menyukainya, maka dia tidak menyukainya. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menjadi menantu keluarga Yuna. Namun, tidak seperti yang mereka harapkan, Kenzi tidak merasa senang atau marah setelah mendengar ini, tetapi malah menunjukkan senyum tipis, seperti ejekan samar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang lucu. Bibi Ratna, kamu harus berpikir terlalu banyak. Sebenarnya, kamu tidak perlu mengancamku sama sekali, dan tidak perlu membuang air liurmu. Karena aku dan putrimu, tidak akan ada hasil baik sama sekali. Sejujurnya, aku tidak ingin berpacaran dengan Yuna untuk waktu yang lama. Karena kamu telah mengatakannya, maka aku tidak perlu khawatir. Sekarang aku dengan sungguh-sungguh mengumumkan bahwa mulai sekarang, aku akan putus dengan Yuna. Kenzi menatap Yuna lagi, mengangkat bahu. Dia mengangkat bahu dan berkata, kamu juga melihatnya, ibumu berkata begitu, maka aku tidak bisa menemanimu lagi. Ratna Galih sedikit terkejut. Dia putus dengan putrinya. Bagaimana dia bisa begitu bebas dan mudah? Dia tidak bisa memikirkannya, apakah dia mengatakan bahwa dia tidak menyukai putriku sama sekali dan sudah ingin mencampakkannya dari waktu yang lama. Fadel Damas sedikit malu dan tidak tahu bagaimana caranya untuk menjawab. Yuna melihat ke belakang Kenzi yang berjalan pergi dengan marah, dia benar-benar ingin bergegas dan melawannya. Yuna merasa pria itu terlalu tidak tahu malu. Dia pasti sengaja memecahkan drama, dan sama sekali tidak ingin berpura-pura menjadi pacarnya. Hal yang paling konyol adalah ibunya masih memandang rendah dirinya dengan rasa superioritas, berpikir betapa sulitnya jatuh cinta dengan putri keluarga Yuna. Yuna sangat ingin memberitahu ibunya dengan lantang, tahukah kamu bahwa ini pria itu tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Aku memaksanya untuk datang. Melihat mata putrinya yang mengeluh dan malu, hati Ratna Galih berangsur-angsur menjadi sedikit tidak nyaman. Dia berpikir bahwa Kenzi pasti tidak mau, tidak yakin, dan berjuang karena alasan, dan dia pasti berusaha untuk menjadi menantu keluarga Yuna, dan dia juga siap secara mental untuk bertarung dengan pemuda ini, tetapi yang terakhir hasilnya seperti menghemat uang. Semua kekuatan menghantam kapas kosong. Keengganan Kenzi untuk jatuh cinta pada Yuna adalah hal yang baik, tetapi Ratna Galih merasakan penghinaan yang kuat dan merasa jijik. Bibi Ratna, tidak perlu marah dengan orang seperti ini. Fadel Damas tahu bahwa dia tidak nyaman, dan berbisik menghibur. Saya pikir orang ini arogan, dia sengaja berpura-pura sombong, tidak benar-benar menyerah. Bukan hanya keluarga Seira, tapi dia sengaja membuat marah kamu. Ratna Galih merasa jauh lebih nyaman setelah mendengar ini, mengangguk dan berkata. Aku juga berpikir begitu, pemuda ini jelas orang yang bijaksana, dia tahu bahwa aku tidak menyukainya. Tidak peduli apa, tidak mungkin bersama Nana, jadi dia menyerah atas inisiatifnya sendiri, dan kemudian dia sengaja marah padaku ketika dia pergi. Fadel Damas memuji. Bibi Ratna bijak. Itu seperti dua jenderal yang bertarung satu sama lain, kekuatan mereka buruk. Mengetahui bahwa dia tidak bisa mengalahkanmu, dia memilih untuk melarikan diri secara otomatis, dan kemudian dia harus mengucapkan beberapa kata kasar sambil berlari dengan sengaja membuat jenderal lainnya marah.
Pria itu hanya seorang pekerja yang menjalankan bisnis biasa, kualifikasi apa yang dia punya untuk meremehkan Yuna? Itu hanya orang kecil yang sombong. Bibi Ratna tidak perlu menganggapnya serius. Ratna Galih merasa benar-benar lega setelah mendengar ini. Dia merasa bahwa perjalanannya ke Wakanda hari ini masih bermanfaat, setidaknya dia menghentikan kecelakaan besar di mana seorang gadis perempuannya hampir diculik oleh pria yang tidak efektif. Pada saat ini, dia ingat bahwa ketika putrinya membawa Kenzi, putrinya secara khusus memberinya hadiah, jadi dia mengambil kantong kertas, mengeluarkan kotak kayu di dalamnya, dan bertanya kepada putrinya. Dia memberi saya hadiah ini. Yuna sedikit tidak sabar dan tidak ingin melihatnya. Ya, parfum untukmu. Putrinya marah, tetapi Ratna Galih tidak, dia mengguncangnya kepala dan berkata, kamu marah dengan ibu sekarang, tunggu saja di masa depan, kamu secara alami akan mengerti betapa baiknya ibumu. Pada saat itu, kamu akan sangat berterima kasih kepada ibumu karena mengusir seekor lalat untukmu. Dengan itu, dia membuka kotak kayu dan mengeluarkan sebotol parfum yang tergeletak di dalamnya. Mata Fadel Damas tajam, dan dia dapat dengan jelas melihat bahwa botol parfum itu cukup asing. Botol itu ditandai dengan merek dagang bahasa asing, yang diterjemahkan menjadi efek parfum yang disebut Royal Dignity nomor 1. Fadel Damas tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Saya belum pernah mendengar tentang merek parfum ini, itu pasti parfum murah dari merek semacam itu. Kenzi sangat miskin dan tidak tahu malu. Jika Anda membeli sebotol parfum murah, kamu sama sekali tidak tahu bagaimana menghormati orang. Membeli satu set parfum merek besar seperti Dior atau Chanel hanya 8.000. Tidak bisakah dia membeli sejumlah kecil uang ini? Fadel Damas menggelengkan kepalanya malu, Kenzi adalah seorang pejuang dalam sutra gantung, dan dia tidak takut mempermalukan dirinya sendiri. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ratna Galih menatap botol parfum dengan penuh semangat dan kehilangan suaranya. Aku tidak habis pikir, ini baru pertemuan pertama, Kenzi benar-benar memberiku hadiah yang sangat berharga, sebotol parfum ini benar-benar terlalu berharga. Setelah mendengar kata-kata Ratna Galih, Yuna dan Fadel Damas semua tercengang. Apakah botol parfum ini sangat mahal? Fadel Damas mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, saya belum pernah mendengar tentang merek parfum ini, itu pasti semacam parfum murah, Kenzi sengaja menggunakan sampah untuk menipu Anda. Diam. Tiba-tiba, Ratna Galih menjadi serius dan memberi Fadel Damas pelajaran begitu saja. Jangan bicara omong kosong jika kamu tidak tahu apa-apa, atau kamu hanya akan membuat orang memandang rendah kamu. Fadel Damas tiba-tiba ditegur, pipinya memerah, seolah-olah wajahnya telah ditampar. Apakah kamu tahu asal-usul parfum ini?